Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. I believe that there is only one God, that is Allah, and I believe that Muhammad Prophet is a messenger of Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salam kepada junjungan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para pengikutnya. Dan sampaikanlah pula sholawat dan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada para pengikutnya. Oh my God, please send to the Muhammad Prophet and his follower safety and salawat, and to Ibrahim alaihissalam Prophet and his followers too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan dari Allah selalu tercurah kepada Anda semuanya. May safety, lovely and goodness from Allah upon you forever. Saya Wijayanto, my name is Mr. Wijayanto, akan melanjutkan tadarus memahami Al-Quran pada hari ke-7 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025. Waktu itu kita sudah membahas tentang Al-Fatihah itu sebagai induk Al-Quran. On the previous, we was discussing about Al-Fatihah as a mother of Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Bismillah, dengan nama Allah. One exercise or example is Bismillah, in the name of Allah. Siapakah Allah itu? Who is Allah? Allah kemudian diterangkan di dalam ayat kursi dan juga di dalam surat Al-Ikhlas. Then Allah explain it in the ayat kursi and to the surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Please say that Allah is only God, except Allah is only God in the world and eternally. And dan seterusnya nanti akan kita bahas nanti di surat Al-Ikhlas. Itu hanya salah satu contoh bahwa itu diterangkan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Ar-Rahman nanti dijelaskan surat Ar-Rahman juga di dalam surat Ar-Rahman. Then Ar-Rahman, then explain it in the surah Ar-Rahman. You can read it or learn it to the surah Ar-Rahman. Oke, kita akan lanjutkan surat Al-Baqarah. Kemarin sudah membahas Alif Lam Mim. Oke, we continue to the Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. That was
discuss about Alif Lam Mim. Alif Lam Mim kemarin sudah kita bahas sebagai simbol atau logo atau singkatan Allah, malaikat, dan Nabi Muhammad SAW, atau ilmu. Kita tafsirkan Alif Lam Mim itu adalah singkatan ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. It is about knowledge. Knowledge is very important to human life. Dan ketika Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, apakah kamu memilih diangkat sebagai raja atau memilih ilmu?" Dan that is example for about the importance of science or knowledge. That is where while Allah to ask to the Sulaiman prophet, "Wahai, Sulaiman prophet, are you choice science or knowledge or to be a king or lord?" Then Sulaiman to choice science or knowledge. Mengapa Nabi Musa Sulaiman memilih ilmu pengetahuan dan tidak memilih menjadi raja? Why did Sulaiman prophet to choice to science or knowledge, not to choice to the king or lord? Ya, jawabannya karena ilmu itu bisa membuat orang menjadi raja. Karena ilmu yang dikuasainya, orang bisa menjadi raja, menjadi penguasa. Karena ilmu itulah sangat penting dalam hidupnya, dalam kehidupan. Raja kalau tidak punya ilmu maka dia nggak akan bisa berkuasa. Mana ada raja ya mungkin hanya ya malah dikuasai. Itulah pentingnya ilmu. That is why science is important in our life. If we have too much science, to knowledge, so we will to be a king or lord. We can manage by the science or knowledge. We can manage everything. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengelola segala sesuatunya. Tapi tanpa ilmu pengetahuan, walaupun Anda seorang raja, maka hanya duduk-duduk aja, nggak tahu ilmunya, cuma hanya dapat sebutan raja saja, nggak bisa mengelola. If you choose a king or lord, you only have initial king or lord. You cannot manage everything. Hanya duduk-duduk saja, hanya dapat sebutan saja. Begitu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Janganlah kalian ragu-ragu terhadap kitab ini, maksudnya adalah Al-Quran. Please don't hesitate or doubt to this holy book, this Al-Quran, sebagai petunjuk hudalil muttaqin, untuk menjadi orang yang bertakwa, as a direction or instruction to be takwa human. Mengapa kita harus bertakwa? Nah, ini yang apa esensinya menjadi orang bertakwa? Kenapa? Apa pentingnya harus menjadi orang bertakwa itu? What is the importance of to be human a takwa, or to be takwa human?
bahasa Inggrisnya amburadul. Agak ini ya, terjemahannya. Nah, ini yang mengapa Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan juga, apa sih orang bertakwa? Apa itu maksudnya orang bertakwa? What is the meaning of takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu salah satu orang ciri orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, dan Allah adalah Tuhan yang maha gaib. Allah adalah Tuhan yang maha gaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, tidak bisa dideteksi dengan panca indera, maupun tidak pula dideteksi dengan alat-alat yang canggih lainnya. Allah is hidden, cannot to see by our eyes or detected by our panca indera. Panca indera itu sensor, our sensor eyes, tester, and everything sensor of human cannot detect it, tidak bisa mendeteksi. And demikian juga by and also by teknologi, Allah cannot detect it. Tetapi Allah, kita bisa memahami akan kehadiran Allah, yaitu melalui ciptaannya, dari jagat raya yang sangat luas, makrokosmos, sampai mikrokosmos, unsur-unsur mikro seperti mikrobiologi hingga elektron. Siapa yang menciptakan itu kalau bukan Allah? Nah, itu kita bisa melihat Allah itu dari situ, dari ciptaannya, begitu. So from the Allah created, we can understand about Allah. From the macrocosmos created until microcosmos created, jagat raya sampai mikrokosmos, elektron, proton, neutron, etc. Allah exists in our life. Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Itu Allah yang maha gaib. Kemudian contoh yang paling mudah adalah ruh manusia yang dekat dengan kita ini. Itu adalah ruh kita itu juga gaib. Tidak bisa kita melihat ruh kita, itu nggak bisa. Yang masih hidup aja nggak bisa kita lihat ruhnya kayak apa. Apalagi yang sudah mati, ruhnya di mana? Nah, kalau masih hidup kan, oh di dalam tubuhnya masih ada ruhnya. Tapi nggak bisa seorang pun. Coba tunjukkan ruh kamu ke saya, nggak bisa. Nggak ada seorang yang bisa menunjukkan, nih ruh saya tuh kayak gini. Nggak ada. Itu gaib ruh. Ini paling sederhana ini tentang gaib. The simple explanation about gaib is about ruh, our soul. You cannot to show your soul to others, to me or others, and maybe you cannot to see your soul by yourself. This gaib. So you have to be takwa, to be beriman. You have to be believe. You have to be believe. Anda harus percaya. You have to be believe to the gaib, about a gaib. Dzalikal kitabul rahman. Hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas sholata. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mendirikan sholat.
And then belief in human is always to be praying, sholat 5 waktu, 5 time setiap hari, every day, 17 rakaat, 17 rakaat every day ya, setiap harinya. Begitu. Nanti kita bahas khusus tentang sholat. Sholat nanti dibahas juga di dalam Al-Quran, dijabarkan luas tentang pentingnya sholat bagi orang, bagi setiap manusia itu penting sholat. Wa yuqimuna sholata wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan memberikan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepada Allah. And then to share about income, a part of income to others, membagikan rezeki kepada sebagian rezeki kepada yang lain yang membutuhkan. To share the income to others that need this your income. Only a part, a little, hanya sedikit aja, hanya sebagian, paling hanya 2,5% mungkin ya. About 2.5% of your income have to share, harus Anda bagikan kepada yang membutuhkan, to the needy, especially to the poor people, kepada orang yang miskin atau yang membutuhkan. Nah, nanti kita bahas ini juga, Al-Quran juga membahas sudah. Nanti kesana dibahas juga, diterangkan. Ini hanya initial pembahasan aja ya. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan juga orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran ini, yang telah diturunkan Allah, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya, yaitu kitab Zabur yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman, kemudian Taurat itu disampaikan kepada Nabi Musa, kemudian Injil disampaikan kepada Nabi Isa. Orang Kristen mengatakan Nabi Isa adalah Yesus. Then we have to believe to the holy book that was turned down to the before the Al-Quran, have turned down before the Holy Al-Quran. That is a Zabur, Holy Zabur book, that to share through the Daud prophet, and then to Zabur, Taurat is shared by Musa prophet, and then Injil to share to the people through the Isa alaihi salam prophet, or the Christian said Isa is Yesus Kristus. Then wabil akhirati hum yuqinun, kemudian beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, hari pembalasan. Then you have to believe to about the end of the earth, the end of the life, the end of the all life, all planet will, yeah, that is hari kiamat, hari akhir, the end of day, bukan hari Minggu ya. The end of day bukan hari Minggu, hari kiamat, where there is no life
from human, animal, plant, and everything, planet. No, all is this to be destroyed by Allah. Itulah hari akhir, hari pembalasan. Dan kemudian manusia dikumpulkan di arah-arah mahsyar untuk diadili. Dan seluruh umat manusia, roh manusia dalam bentuk roh ya masih dikumpulkan untuk diadili di hari kiamat nanti. Dan Allah tuh mengumpulkan, to collect all human soul in the arah-arah mahsyar or in the place for justice to the human. Oke, untuk sementara tentang surat Al-Baqarah ayat 1-5 sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita bahas lagi. Semoga bermanfaat. Saya setidaknya untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan saya anjurkan Anda sebaiknya juga seperti saya gini, biar ilmu tentang agama Anda tidak luntur, tidak punah. Ucapkanlah, jadi hanya jangan dibaca atau dipikirkan, ucapkanlah, karena ada latihan ucapan itu perlu juga, tidak hanya di batin, karena kita diberi mulut ya harus bicara. Gunakan mulut kita untuk bicara yang baik-baik, bukan untuk bicara yang jelek-jelek. Gitu. Manfaatkan waktu untuk berbuat banyak amal kebaikan. Oke, terima kasih semuanya telah berkenan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Maaf saya tidak menggurui, saya hanya menyampaikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Share the ayat Al-Quran to other, all to one ayat gitu. Sesungguhnya semua ilmu atau guru kita itu adalah Allah, sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama that was created human from the united sperma and ovum of the human. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Please read the name of Allah that is a sacrifice. Saya belum bisa apa yang maha mulia itu. Saya bahasa Inggrisnya belum tahu, maaf ya. Nanti saya cari kosakatanya bahasa apa yang maha mulia itu. Maha mulia ya. Iqra wa rabbukal akram, alladzi amal bil qalam, yang mengajari manusia dengan baca tulis. That learn that teach to the human by write and reading. Yang mana dengan baca tulis. Alamal insana malam ya alam, yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Ya, that was to teach to the human that have not know by human ya. Dialah Allah yang mengajari. Allah is our teacher. Bukan saya, bukan makhluk yang lain, tapi Allah is our teacher. Jadi saya bukan pandai, bukan merasa pandai, bukan merasa menggurui. Saya hanya menyampaikan. I only to share about knowledge or science of Allah. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.